Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Permata MG dari kelas 5A FKIP Bahasa Inggris. Jadi saya ingin memberitahu hasil resume yang saya dapat dari judul standar isi. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang tersebut tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu dalam pasal 3. Yang ini adalah tingkat kompetensinya. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL. Tingkat kompetensinya itu dikembangkan berdasarkan kriteria. Pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kualitas kompetensi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antara jenjang dan relevan. Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, tingkat kompetensi dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pertimbangan di atas tadi, tingkat kompetensi dirumuskan sebagai berikut. Yang ini adalah tabel kompetensi dan jenjang pendidikannya. Tingkat pendidikan anak itu adalah TK atau RA. Yang kedua, pendidikan dasar cangkup dalam SD, MI, SDLB atau paket A. SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Sedangkan tingkat pendidikan menengah SMA, MA, SMALB yaitu paket C. Nah, keterangan itu SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi tunanetra, tunarunggu, tunadaksa, dan tunalaras yang inteligensinya normal. Bloom taksonomi yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Digunakan sebagai rujukan pada standar kompetensi lulusan. Bloom taksonomi mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi 3, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, penguasaan sikap, dan perilaku, serta dimensi dengan penguasaan keterampilan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilah sebagai sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilah ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang selanjutnya disebut dengan kompetensi inti.
Ini adalah uraian revisi kompetensi inti untuk setiap tingkat. Jadi ini yang pertama adalah tingkat dasar atau kelas 1 sampai kelas 6 SD, MI, SDLB atau paket A. Kompetensi intinya sikap spiritual itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan sikap sosialnya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negaranya. Yang itu yang pengetahuannya memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Sikap keterampilannya menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak, seperti kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini adalah kompetensi dan ruang lingkup materinya. Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada jenjang SD, SMP, SMA. Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur dalam pasal 77I ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu muatan pendidikan agama. Muatan pendidikan agama Islam pada tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang pertama itu dalam pasal 1. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK atau MAK. Setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajarannya untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Perumusan kompetensi dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 tadi pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti disusun secara jelas. Pasal keduanya yang berisi pada saat peraturan menteri ini berlaku, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri paling lambat 3 tahun untuk semua tingkat kelas. Pasal ketiganya yang berisi pada saat menteri memberlakukan ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal keempat, Peraturan Menteri ini sudah mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Oke, sekian resume dari standar isi ini. Maaf kalau ada kata dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.